Pernahkah Anda membayangkan rasanya kehilangan segalanya dalam sekejap? Ladang yang subur atau rumah tempat berteduh? Lenyap begitu saja akibat pembalakan hutan atau kebijakan yang keliru. Tapi, penderitaan tidak berhenti di situ. Bagi para korban, ini adalah awal dari mimpi buruk yang jauh lebih menyeramkan. Labirin birokrasi. Di sini, keadilan bukan lagi tentang benar dan salah, tapi tentang tumpukan formulir, stempel, dan antrean panjang yang seolah tak berujung. Setiap meja yang mereka datangi, setiap dokumen yang mereka isi, bukan membawa mereka lebih dekat ke solusi, melainkan menarik mereka lebih dalam ke sebuah ritual penguburan hak yang berjalan lambat dan sistematis. Ini bukan kebetulan. Ada psikologi yang sangat dingin di balik mesin birokrasi yang seolah tak berperasaan ini. Psikolog Seyfried Alford pernah menulis bahwa kejahatan modern seringkali tidak dilakukan oleh orang jahat dengan niat jahat, tetapi oleh orang-orang biasa yang hanya mengikuti prosedur. Coba kita lihat lebih dekat. Ego seorang birokrat tidak dibangun dari kekejaman, melainkan dari rasa penting yang semu, karena mereka menguasai aturan main. Mereka merasa berkuasa bukan karena membela kebenaran, tapi karena mereka tahu formulir mana yang harus diisi, tanda tangan siapa yang harus didapat, dan alur berkas yang berbelit-belit. Saat mereka berkata, "Maaf, ini tidak sesuai prosedur," atau berkasnya kurang lengkap, yang sebenarnya mereka katakan adalah, "Kekuasaan ada di tangan saya, dan saya yang menentukan nasib Anda." Kebutuhan mendesak para korban dikalahkan oleh ego kecil untuk menegaskan otoritas mereka. Ini adalah cara halus untuk mengatakan, "Saya penting." Lebih dari itu, ini adalah mekanisme pembunuhan tanggung jawab secara berjamaah. Filsuf Zygmunt Bauman menjelaskan bagaimana birokrasi yang rasional justru bisa melahirkan kejahatan yang luar biasa. Caranya dengan memecah belah tanggung jawab menjadi langkah kecil yang terasa sepele. Seorang pegawai hanya menolak berkas karena kurang satu materai. Atasannya hanya menandatangani surat pengesahan tanpa melihat konteks penderitaan di baliknya. Pejabat lain hanya meneruskan dokumen ke divisi berikutnya. Tidak ada satupun dari mereka yang merasa bertanggung jawab penuh atas penderitaan korban yang berlarut-larut. Mereka semua hanya menjalankan tugas. Psikologi ini memungkinkan mereka pulang ke rumah dengan hati yang tenang, sementara para korban terhimpit di antara kemiskinan dan prosedur yang tak kunjung selesai. Hannah Arendt dalam bukunya menyebut ini sebagai banalitas kejahatan, di mana kejahatan seringkali datang dari orang biasa yang hanya patuh dan tidak berpikir kritis. Di balik meja-meja birokrasi, pembunuhan terhadap keadilan terjadi setiap hari dengan wajah yang datar dan tanpa emosi. Seorang ibu yang menuntut pertanggungjawaban dari perusahaan perusak lingkungan bisa dengan mudah dipingpong. "Oh, ini bukan wewenang kami. Coba ke dinas lain." Atau, "Proses hukum sedang berjalan. Mohon tunggu saja." Penundaan adalah senjata mereka yang paling ampuh. Ego birokrat merasa aman karena mereka bisa bersembunyi di balik tumpukan kertas dan hierarki yang rumit. Mereka tidak perlu mengatakan tidak secara langsung. Mereka cukup membuat prosesnya begitu melelahkan, begitu menguras tenaga dan biaya, sampai korban akhirnya menyerah dengan sendirinya. Ini adalah bentuk kekerasan pasif yang paling efektif dan paling menyakitkan. Efek jangka panjangnya sangat merusak. Harapan membusuk, dan lahirlah kepasrahan paksa. Masyarakat akhirnya belajar bahwa menuntut hak adalah perang yang mustahil melawan tembok kertas dan stempel. Keadilan bukan lagi sebuah hak, melainkan sebuah kemewahan yang hanya bisa didapat oleh mereka yang punya uang, koneksi, atau kesabaran setingkat dewa. Ini menciptakan ketidakadilan lapis kedua. Selain menjadi korban bencana, mereka juga menjadi korban dari sistem yang seharusnya menolong mereka. Pada akhirnya yang dikubur bukan hanya keadilan untuk satu kasus. Yang dikubur adalah kepercayaan rakyat pada negara hukum itu sendiri. Ketika prosedur dan ego kecil di balik meja lebih berkuasa daripada jeritan pilu korban yang kehilangan segalanya, maka pesannya sangat jelas. Di negeri ini mesin birokrasi lebih berharga daripada nyawa dan keadilan rakyat kecil. Para korban bencana tidak hanya berduka karena alam yang kejam, tetapi juga karena manusia-manusia berdasi yang dengan tenang mengubur hek-hek mereka di bawah tumpukan berkas dan alasan administratif yang tak berperasaan. Terima kasih sudah menyimak. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa bagikan dan subscribe channel ini agar kita bisa terus menyuarakan kebenaran bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.